deh bahwa anak Putri adalah pelaku. Iqbal, otak pelaku dari pembunuhan namanya Pina. Kembali lagi bersama saya di seputar artis. Baiklah, kali ini kita akan membahas yang mana Ibu Widya Cuap-Cuap sebut anak Putri Iqbal adalah pelaku pembunuhan Vina. Begini videonya. Kita buat rekayasa bahwa pelakunya adalah anak Putri, ya, yang namanya Iqbal, ya kan? Kira-kira apa tindakan Putri? Nanti itu motornya kita tarik, mobilnya kita tarik, ya kan? Gitu ya kan? Kita taruh ke sana, ya nak? Kita taruh, baru disidik, ya kan? Ijazahnya kita buka, semua dokumentasi akte kelahirannya kita buka, ya nanti kita jadikan tersangka sebagai bukti. Ya, bukti pertama mobil curanmor. Bukti kedua motor curanmor, ya kan? Cari pengacara gaya-gayahan loh, cari pengacara. Jangan gaya-gayahan gitulah. Ya. Kita ambil dulu anaknya, kita tangkap dulu. Ya, baru kita cari bukti. Ya, pertama foto keluarganya kita fotoin, ambil. Kasihkan tuh ke Jawa Barat. Ya kan? Begitu kan? Bagus kan? Ya, mobilnya tarik, ambil sebagai barang bukti. Jangan lupa itu penyidik Jabar ya, penyidik Jabar ya, jangan lupa itu. Putri Maya Rumanti itu ya, tangkap dulu anaknya. Baiklah, dapat kita simpulkan dari kata Ibu Widya ini, coba saja yang direkayasa itu adalah pelakunya seandainya itu adalah anaknya Putri Iqbal. Bagaimana perasaan Ibu Putri? Apakah dia juga akan merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan Ibu Begi Kulibangunan? Kita lanjut videonya. Bilang itu kalau dia ada di TKP, saksi, dia melihat, ya kan? Begitu cara hukum kalau mau rekayasa. Pintar kita juga merekayasa, ya kan? Terus saya cuap-cuap deh bahwa anak Putri adalah pelaku. Iqbal, otak pelaku dari pembunuhan namanya Pina. Betul, mantap nggak kira-kira? Kalau begitu, ya? Kira-kira bagus nggak ide begitu? Bagus kan? Ya, iya. Bagus nggak kira-kira kita iniin rekayasa seperti itu? Bagus kan? Kita korbankan, tumbalkan anaknya Putri Iqbal. Ngapain numbalin yang namanya Kulibangunan? Dia anak orang kaya, anaknya Putri, seorang Iqbal, ya kan? Tangkap itu Iqbal di Bandar Lampung, ya. Jadikan dia tersangka. Pokoknya tangkap dulu deh, ya. Urusan bukti belakangan kita cari dulu, ya kan? Bagaimana? Ya, bagus nggak kira-kira idenya seperti itu? Apa perasaan Putri saya tanya? Gimana? Muka kamu ditaruh di mana Putri? Itu yang saya iniin. Heran manusia kok lagaknya, lagak santuy sebagai pengacara pengennya numbalin orang masih ada Pegi-Pegi lain. Tunjukkan Putri, Pegi yang lain tuh ada di mana? Saya tetap akan menyala loh bro. Ya tunjukkan. Kamu aja cari DPO pelaku pembunuh suaminya aja kamu nggak tahu, ya kan? Seperti itu kan? Dia nggak tahu kan? Kita tanya sama Putri, kira-kira ada takutnya korban yang lain, Pegi-Pegi yang lain itu yang mana? Yang di bagian mana aja? Tunjukkan dong. Nah, kalau kamu mau berbanding tentang perasaan punya hati dan nurani, kamu punya rasa pri kemanusiaan dan pri keadilan, sekarang kita tangkap dulu anak kamu, Putri, yang namanya Iqbal. Soal barang bukti nanti. Ya, yang penting kurung dulu dah, ya kan? Nggak usah ini deh, udah dinyatakan bebas, masih dihalang-halangi pula di Jabar. Jabar alangkah boroknya hukum di Jabar. Ya, alangkah boroknya dari sekolah STPDN dulu penyiksaan, pembunuhan banyak baru terungkap. Ya kan, terungkap. Ini kok malah ada lagi perempuan loh yang dilecehkan seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Ya kalau mau menuntut, mencari orang yang benar-benar yang namanya pelakunya, ya jangan gitu, ya. Jangan kasus sajam dipaksa disuruh ini biar lawyer yang hebat, kemudian ada jaksa yang hebat, ya. Untuk 7 tersangka, terutama orang yang mendapat hukuman seumur hidup, ya, seumur hidup, ya. Itu, ya. Ini sebenarnya diawali dari kasus senjata tajam. Dijeblosin dulu,
baru cari bukti. Nah, seperti itu loh. Ya, hukum di Jawa Barat seperti itu. Ya kan? Seperti itu kan? Hukum di Jawa Barat seperti itu. Jeblosin dulu baru cari bukti. Ya kan? Termasuk yang namanya 7 tersangka itu. Sebenarnya mereka itu kasus menggunakan senjata tajam. Dipaksalah di dalam. Ya kan? Boleh keluarkan dulu. Ya, pengakuan yang 7 tersangka ini kalau dikeluarkan dulu bunyi apa terjadi? Apa yang akan terjadi pada ini kepemimpinan orang Jawa Barat? Ya kan? Kasus itu masih yang jadi bupati pada waktu itu juga selain Sunjaya masih anak dari keluarga Bahtiar. Ingat kan? Makanya Luki Hakim juga mundurkan diri karena ada kasus itu. Ya. Jadi nggak mau terlibat. Ya, kita berbanding aja deh. Sekarang gini, kalau misalnya anaknya Putri ditangkap dulu, penyidik nanti ya belakangan disidik, dicarikan dulu barang bukti, motor, mobilnya Putri diambil itu buat barang bukti. Ya, nanti kalau misalnya ini bukti itu kekuatan untuk curanmornya, pencurian kendaraan bermotor ya, kendaraan motor, mobil ya kan begitu. Ya kan kira-kira bagus kan? Yang seperti itu. Banyak orang, makanya saya bilang banyak orang yang ini ya secara perlahan akan dihilangkan nyawanya. Ya seperti itu bro. Apa jadinya kalau negara kita gini? Kira-kira ya. Nanti saya balasin dong ya. Pak siapa ini? Pak Tony belum menyala dia. Nah, kira-kira ya kalau mau mencari DPO yang sebenarnya, kan pertama AF dulu ini ditangkap. Salah satu AF itu ya diminta ya keterangannya. Kalau dia mau jujur pasti dapat semua. Dapat semua. Ya, salah satu ininya AF dulu. Mel-Mel kemarin, tolonglah Mel-Mel katanya mau memberi keterangan ya Mel-Mel ya, kok lost kontak dengan pengacara. Artinya ingkar ini Mel-Mel, benar-benar sungguh-sungguh tidak mau ya menolong seseorang. Ya kalau memang Mel-Mel tidak bersalah, hanya sebagai saksi kenapa takut Mel-Mel? Kalau memang Mel-Mel nggak mau ditaruh di lembaga LPSK, ya kan untuk perlindungan, ya dicarikan tempat gitu sama pengacara. Tolong Mel-Mel itu seperti apa? Kamu juga harus ini. Tunjukkanlah kejujuran, kamu jiwa muda loh. Ya. Jangan gimana? Jangan memberikan keterangan palsu, malah berlapis nanti, lebih baik jujur. Indonesia orangnya maha pemaaf kok. Ya kan? Nah, yang jelas AF itu harus ditangkap. Ya. AF itu harus ditangkap. Tahu semua itu yang paling inti. Ya, biar tahu dia. Andi, Dani, Egi itu yang mana, ya kan? Kenapa juga harusnya dicopot ini ya pejabat yang dari Jawa Barat ini yang menangani ini ya kenapa? Kenapa itu foto yang namanya DPO kok bisa dihapus gitu? Ya kan? Ya, salah satunya ya kita ini, bro. Agar mendapatkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Indonesia harus punya persatuan, ya bersatu. Masa kalian membela orang yang salah? Ya enggak. Barulah ketemu kita dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Persatuan kita dong, kita tegakkan dulu. Bersatu dong dari seluruh daerah. Ya enggak. Untuk mendapatkan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita harus ada sila ketiga dulu. Persatuan kita dulu harus kompak. Nggak hanya satu. Ya, harus kompak. Begitu juga dengan penyidik-penyidik. Kalau kalau salah, ya bagaimana caranya? Ya, jujur. Ya, di sila kedua. Ya, kemanusiaan yang Baiklah, maka dapat kita simpulkan itulah kata Ibu Widya tadi yang mengatakan kalau seandainya yang direkayasa itu pelakunya adalah anak Putri, apakah Ibu Putri akan merasakan hal yang sama seperti yang dirasakan Ibu Peggy Kulibangunan? Apakah Ibu Putri bakal sedih seandainya disebut sebagai otak pelaku dalam kasus Vina tersebut?
Semoga saja kita jangan menuduh orang yang belum pasti bahwa dia pelakunya. Sekian informasi dari saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang menonton video saya. Semoga murah rezekinya dan terima kasih.